saya Arat dari Thailand. Kebetulan mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu 2 bulan ini supaya kami bisa move on. Jadi judulnya saya singkat saja. Sebetulnya saya ingin bicara tentang lepton flavor violation di model 2x double model. Jadi kita tahu model standar itu memiliki satu Higgs doublet, tapi ya sampai sekarang selama ini kita di DLSI Higgsnya sangat cocok dengan model standar atau standar model, tapi ya mungkin aja ada fisik yang baru di luar standar model. Jadi salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita bisa perkenalkan satu Higgs doublet baru lagi. Jadi saya di sini ada dua Higgs, yang pertama phi 1 dan phi 2. Nah, kalau kita mengenalkan satu saja Higgs doublet lagi, kita akan punya banyak sekali kemungkinan yang mungkin akan dilihat di LSI. Jadi begitu kita tambahkan satu Higgs lagi, maka coupling antara Higgs dengan fermions itu maksudnya lepton dan quarks, itu kemungkinannya tiba-tiba menjadi sangat banyak. Nah, salah satu yang paling bermasalah ketika kita mengenalkan model ini adalah suatu yang dikenal dengan flavor changing neutral current. Saya mungkin tidak akan jelaskan secara rinci, tapi ada banyak sekali eksperimen, misalkan big bar mixing atau count mixing yang memberikan batasan atau constraint di model ini, gitu. Makanya biasanya kalau ada yang pernah tahu tentang 2x double model, diperkenalkan 2x double model tipe 1, tipe 2 atau flip, itu memperkenalkan simetri supaya nggak ada masalah dengan efisiensi. Nah, tapi ada beberapa model yang berani. Jadi kita bilang oke, lupakan semua asumsinya, kita punya Yukawa yang parameter yang banyak sekali. Sekarang kita lihat yang konsisten dengan eksperimen itu apa, gitu. Nah, lebih ajaibnya lagi, kalau misalkan kita pilih sembarang saja Yukawa couplingnya tadi, maka Yukawa coupling tadi bisa jadi nggak diagonal. Jadi ada beberapa event atau beberapa proses yang bisa terlihat di LSI yang sama sekali tidak diprediksi oleh standar model. Contohnya adalah flavor violation. Ada beberapa tipe flavor violation, misalkan variant flavor violation atau lepton flavor violation. Nah, dalam talk ini saya akan bahas lepton flavor violation. Secara khusus saya akan berbicara tentang lepton flavor violation tau mu. Jadi lepton flavor violation tau mu itu seperti apa? Kita punya skalar, misalkan Higgs, yang akan meluruh menjadi tau plus dan mu minus, atau sebaliknya mu plus atau tau minus. Proses seperti itu sama sekali tidak terlihat di LSI, dan secara model tidak memprediksi proses itu sama sekali. Jadi kalau misalkan kita melihat proses seperti itu di LSI, maka itu adalah tanda yang betul-betul itu akan masuk berita, kita akan bilang kita menemukan fisika baru di luar standar model. Nah, sekarang pertanyaannya seperti apa mencarinya? Sebetulnya lepton flavor violation ini sudah mulai dicari di CMS dan Atlas, dua eksperimen yang sangat besar di LSI, tapi mereka mengkhususkan diri untuk Higgs yang sudah ditemukan, yaitu 125 GeV. Batasannya sekarang itu untuk dari CMS 1,2% dan Atlas 1,43%. Menariknya, CMS pada LSI run yang kemarin yang 8 TeV, mereka ketemu 2,4 sigma XS. Kecil, tidak cukup untuk kita bilang kita menemukan fisika baru, tapi mungkin itu adalah hints dari fisika baru, tapi mungkin itu akan hilang atau muncul lagi di LSI run 2 yang selanjutnya. Nah, pertanyaannya, CMS dan Atlas mereka fokus ke Higgs yang 125 GeV. Tapi 2x double model itu memperkenalkan banyak sekali, 2x double model memperkenalkan 3 stage yang baru, yaitu skalar yang lebih berat, atau pseudo skalar, atau skalar yang bermuatan. Nah, semuanya itu biasanya dalam model lebih berat daripada 125 GeV. Dan menariknya, yang lebih berat ini, misalkan skalar yang lebih berat itu branching fractionnya ke tau dan mu itu lebih besar. Artinya hampir kalau tadi di Higgs yang 125 GeV itu mungkin cuma 1%,
Untuk skala yang lebih berat itu mungkin 100% ke tau dan mu, tergantung dari mixingnya. Jadi berapa mixing antara heavy scalar dengan light scalar. Tapi ada kemungkinan dalam beberapa parameter space itu dia mungkin malah ngurus 100%. Jadi kenapa kita harus constrain diri kita sendiri ke 125 GeV sementara ada kesempatan untuk menemukannya di masa-masa yang lebih di partikel dengan masa yang lebih berat. Nah, ini untuk skalar. Untuk pseudo skalar juga branching fraction-nya juga 100% untuk sebagian besar masa, kecuali sudah lebih besar daripada 350 GeV, di mana dia sudah mulai menurun menjadi tops. Nah, sebagian kolaborasi Bushman, Joachim Kopp dan kawan-kawan awal tahun ini mereka menggunakan CMS yang run yang pertama, data dari CMS run yang pertama untuk mengconstrain parameter dari Twix-Talbot model. Nah, di sini kita bisa lihat mereka menemukan bahwa untuk masa Higgs lebih kecil daripada 160 GeV, maka lebih baik sebetulnya kita mencarinya untuk resonansi yang untuk masa yang lebih berat gitu. Jadi justru kita harus mencari mencari untuk yang lebih berat, bukan melihat yang 125 selama masa yang Higgs yang lebih berat itu lebih kecil daripada 160 GeV. Itu yang mereka temukan, tapi mereka menggunakan data 8 TeV. Pertanyaan yang kami mau tanya adalah bagaimana batasan atau bounds yang akan didapatkan dengan LSC 13 TeV dengan asumsi 300 inverse femtobarn. Artinya LSC run 2 yang mungkin selesai berakhir tahun 2018 gitu. Nah, apakah ceritanya sama atau ceritanya berbeda? Nah, kita menggunakan Markgrafik FPGS untuk simulasinya, kemudian kita juga simulasikan parallax, ini hal yang teknis. Kemudian kita menggunakan CADS yang sama dengan CMS analysis. Yang kita temukan adalah untuk pseudoskalar ini bound yang diprediksi, prediksi bound kami, dan ini garis merah adalah bound prediksi kami dan garis biru adalah sigma times cross section dari pseudoskalar. Kita dapatkan bahwa untuk pseudoskalar setelah 300 inverse femtobarn data, kita dapatkan bahwa bounds dari pseudoskalar bisa sampai 350 GeV tergantung dari seberapa kuat couplingnya pada top quarks, atau malah sampai 500 GeV. Bagaimana dengan skalar? Dengan heavy skalar, juga dia bisa boundnya dia lebih baik daripada mencari di Higgs yang 125 GeV itu sampai masa lebih dari 400 GeV. Di sini juga kami untuk yang tertarik, kami juga menyertakan bound dari tau to mu gamma. Ternyata LHC bound itu dalam beberapa area di parameter space akan lebih bagus daripada bounds dari tau to mu gamma. Begini juga, ini hanya variasi dari beberapa parameter space. Tadi coupling ke top quarks itu sangat kuat. Kalau dilemahkan sedikit, masih ada parameter space di mana heavy Higgs yang lebih berat itu lebih baik dicarinya daripada mencari hanya Higgs yang masanya 125. Jadi poin yang kami ingin sampaikan dari proyek ini adalah LSC sudah mencari, pertama letter of evaluation itu adalah suatu yang baru dari secara model. Jadi kalau kita harus mencarinya karena kalau ditemukan itu adalah tanda bahwa ada fisika baru di luar secara model. CMS dan Atlas sudah mencarinya, tapi mereka cuma mencari untuk Higgs yang 125 GeV. Sekarang kami bilang, oh ya, sebaiknya cobalah cari untuk masa yang lebih berat, resonansi yang lebih berat. Dalam parameter space yang dalam banyak parameter space itu sebetulnya cara mencari itu memberikan bound yang lebih baik dibandingkan dengan hanya mencari di 125 GeV. Ya, sekian dan terima kasih.
Apa? Decoupling limit. Higgs-nya sangat berat ya. Di sini nggak ada beta sih. Nggak ya. Berarti betanya bisa di. Iya, tapi di sini kita lihat. Kita ambil. Kita kembali ke slide pertama. Beta rasio 2 Higgs, tapi kita pilihnya Higgs basis, di mana cuma satu Higgs dapat VEV. Jadi iya, ganti basis. Ya, decoupling limit di basis ini seperti apa ya? Decoupling limit di basis ini seperti apa ya? Berarti kayak sarang model. Enggak, jadi kita stick. Pesan kami adalah carilah Higgs yang lebih berat, titik gitu. Jadi ya sudah, nanti diperluasnya itu nanti aja. Yang penting pesannya sampai sampai 400 GB gitu. Itu lebih baik daripada mencari hanya stick di 125 GB. Kalau bikin cross section yang tadi itu yang keluar tadi itu ada asumsi nggak buat ini? Ada. Ada bisa divariasikan. Ini saya ambilnya 0,01, tapi sebenarnya betul bisa divariasikan. Tapi kalau untuk yang 100% tadi, kalau saya bilang pernyataan ini 100%, selama dia tidak 0, dia 100%. Ada itu asumsinya adalah misalkan coupling to CC itu 0 gitu. Coupling to LifeWorks itu 0 gitu. Enggak ada. Kan kita VEV di Higgs yang kedua 0. Iya. Masih ada pertanyaan? Saya nanya pendek aja deh. Ini sudah dikomunikasikan ke atas atau CMS? Siapa tahu ada yang sudah nanyain gitu. Ya. Kalau misalkan tidak ada, saya tutup sesi ini dengan sebuah pengumuman. Tebak apa? Ya. Jadi yang dimenangkan hadiah Nobel tahun 2016 untuk bidang fisika adalah David Towles, Duncan Haldane, dan Michael Kosterlitz for theoretical discoveries of topological phase transition and topological phases of matter. Topology in field theory in quantum matter physics.